Selamat pagi, keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita pada pagi hari ini, dan puji Tuhan pada minggu ini kita masih dalam suasana dalam rangka doa 10 hari sebelum hari Pentakosta pada hari Minggu nanti. Dan bersyukur pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan juga dengan pokok doa yang nanti akan saya bawakan mengenai pemimpin-pemimpin gereja agar dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus untuk menggenapi visi Tuhan. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya berikan judul Bekerja Bersama Pemimpin. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu agar firman Tuhan yang kita dengar boleh tertanam di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Nya Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas keadaan kami, atas apa yang boleh kami terima dan rasakan pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami menyiapkan hati kami, waktu kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sentuhlah hati kami, tegurlah hati kami, kuatkanlah hati kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dan benih-benih firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan mulai dengan membaca sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-14a. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Jadi ini sebuah kisah populer yang kita juga sudah sering baca dan dengar, di mana pada saat itu rasul-rasul sedang berdoa di loteng Yerusalem, dan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang Roh itu berikan kepada mereka. Namun di tengah situasi tersebut ada banyak orang yang menyaksikan dan berbagai reaksi muncul. Salah satunya ada reaksi negatif, di mana beberapa orang menilai bahwa mereka sedang mabuk. Karena pembicaraan itulah, karena opini itulah, maka kemudian Rasul Petrus berdiri dan dengan suara nyaring dia mulai berkata kepada orang-orang yang menghakimi para rasul itu bahwa mereka sedang mabuk. Dan pada saat itu Rasul Petrus menyampaikan bahwa mereka tidak sedang mabuk, tetapi mereka sedang menceritakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan akhirnya momen itu digunakan oleh Rasul Petrus untuk menyampaikan kebenaran. Jadi ketika ada sesuatu terjadi, Rasul Petrus berdiri dengan suara yang nyaring menyampaikan suara kebenaran tentang situasi yang sedang terjadi. Kalau kita lanjut membaca di pasal ini sampai dengan habis kita membaca, maka pada akhirnya ada 3.000 orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Dan yang lebih spektakuler lagi daripada itu, setelah mereka dibaptis, mereka mulai berkumpul, lalu mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul-rasul. Dan sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak tanda dan mujizat, orang-orang yang lain tadi tetap bersatu, dan mereka membagikan segala kepunyaan mereka dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dan disinilah menjadi cikal bakal jemaat mula-mula. Satu poin yang ingin saya petik pada pagi hari ini berkenaan dengan judul renungan saya, bekerja bersama dengan pemimpin, adalah kita harus dapat memposisikan diri kita untuk bisa bekerja bersama dengan para pemimpin kita.
Para pemimpin yang Tuhan sudah tunjuk yang ada di sekeliling kita, baik itu di dalam pekerjaan saudara, baik itu di dalam gereja secara khusus, itu adalah pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita ikuti. Yang menjadi bahan untuk kita berdoa kepada Tuhan senantiasa adalah bagaimana agar kita selalu mendoakan pemimpin kita, agar mereka bisa mendengar dan menangkap visi Tuhan bagi organisasi kita, atau bagi perusahaan kita, atau bagi gereja kita. Sesuai dengan visi Tuhan kepada para rasul sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyampaikan amanat agung untuk setiap rasul boleh pergi sampai ke seluruh ujung dunia untuk memberitakan Injil, kebenaran Tuhan, dan membuat semua orang itu menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memberikan diri mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah visi yang clear yang Tuhan berikan kepada para rasul. Sehingga Petrus sebagai seorang pemimpin, salah satu pemimpin dari para rasul-rasul ini, dia melakukan hal ini. Dia menangkap visi Tuhan, sehingga dia berani menyampaikan kebenaran di tengah situasi yang sulit sekalipun. Saat mereka sedang diserang, saat mereka sedang dihakimi oleh banyak orang bahwa mereka sedang mabuk, disinilah Rasul Petrus berdiri dan memberitakan kebenaran Tuhan. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah banyak orang diselamatkan. Itulah tugas dari seorang pemimpin. Pemimpin akan menangkap visi Tuhan. Dan ketika seorang pemimpin ini dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan mampu menjalankan tugas yang Tuhan Yesus berikan, atau visi yang Tuhan Yesus berikan. Karena Roh Kudus yang akan menolong mereka melakukan hal tersebut. Jadi saudara, penangkapan visi itu biarlah menjadi tugas para pemimpin kita. Biarkan mereka bekerja dan mereka membuat diri mereka mampu untuk bisa mendapatkan visi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang di bawah sebuah kepemimpinan? Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, sehingga kolaborasi kita dengan para pemimpin kita itu dapat membantu atau menyokong dan mendorong organisasi kita untuk segera bisa mencapai visi Tuhan bagi organisasi kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, di ayat yang ke-44, firman Tuhan berkata, "Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Tugas mereka sebagai jemaat mula-mula bukanlah membuat mujizat dan tanda, saudara, tetapi mereka memikirkan bagaimana mereka bisa tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itulah yang menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan oleh para jemaat mula-mula. Sementara itu para rasul dan para pemimpin mereka memikirkan bagaimana mereka akan mengurus jemaat mula-mula ini, bagaimana mereka bisa mengadakan banyak mujizat dan tanda, bagaimana mereka terus menyebarkan Injil Tuhan, bagaimana mereka terus mendidik orang-orang ini agar mereka bertumbuh di dalam iman. Itulah tugas dari para rasul dan para pemimpin. Sehingga kolaborasi dari kedua tugas ini, saudara, itulah yang akhirnya membuat jemaat ini terus berkembang, dan sampai mereka bisa memiliki banyak jemaat. Jadi saudara, secara khusus untuk gereja kita, mari kita sama-sama berdoa bagi para pemimpin kita. Yang pertama, agar mereka bisa menangkap visi Tuhan bagi organisasi gereja kita. Kita tidak usah terlalu memusingkan dengan segala sesuatu yang akan pemimpin kita buat. Karena percayalah, segala keputusan atau sesuatu yang mereka buat, itu mereka pasti sudah berdoa. Dan itu pasti untuk kebaikan gereja kita bersama. Dan itu pasti untuk memajukan gereja kita bersama-sama.
Tidak dipungkiri memang, apabila sesuatu itu diputuskan, mungkin kita seringkali kurang setuju, atau mungkin kita kurang sependapat. Itu merupakan hal yang wajar di dalam kehidupan berorganisasi, karena kita masing-masing memiliki pikiran kita sendiri-sendiri. Kita memiliki pola pikir kita sendiri-sendiri. Tetapi hal ini bukanlah menjadi satu hambatan, bukanlah menjadi satu kendala bagi kita untuk kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Jangan sampai perbedaan pendapat kita dengan pemimpin kita itu menghentikan apa yang menjadi bagian kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Mari kita belajar untuk tetap melakukan hal tersebut. Karena apa yang dilakukan para jemaat mula-mula adalah mereka tetap melakukan bagian mereka. Itulah sebabnya jemaat ini bisa berkembang. Maka tidak lain bagi kita pada pagi hari ini sebagai jemaat GSI Asword. Kita sebagai jemaat, kita sebagai orang-orang yang memiliki pimpinan di atas kita, kita doakan mereka agar mereka bisa menangkap visi Tuhan yang jelas, sehingga mereka mengerti kemana gereja kita akan dibawa ke depannya. Dan apa yang menjadi tugas kita? Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lakukan apa yang menjadi tugas kita. Fokus pada apa yang harus kita capai di dalam tugas kita masing-masing, di dalam bagian kita. Biarkanlah apa yang dikerjakan oleh pemimpin itu menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, kita tetap kerjakan. Sekali lagi saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam gereja kita atau organisasi kita, itu adalah untuk kebaikan organisasi ataupun gereja kita. Dan percayalah, Roh Kudus telah memimpin gereja kita sejauh ini. Dan percayalah ke depannya, Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang luar biasa juga bagi gereja kita. Ingat selalu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dan fokuslah di sana. Dukung selalu apa yang pemimpin kita kerjakan. Dukung selalu apa yang gereja kita ingin capai. Karena keterlibatan kita di dalam visi gereja ini adalah keterlibatan kita dengan pekerjaan Tuhan. Ingat, gereja ini juga bukan milik siapa-siapa. Gereja ini milik Tuhan. Maka berpartisipasilah dalam membangun gereja ini, mengembangkan gereja ini, dan memperluas kerajaan Allah melalui segala sesuatu yang kita dapat lakukan. Dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Kita akan mendoakan pemimpin-pemimpin gereja kita secara khusus, agar mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus dan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus untuk mengenapi visi daripada Tuhan untuk gereja kita secara khusus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bertemu secara online melalui media yang ada, Tuhan. Pada pagi hari ini melalui firman-Mu, kami diingatkan untuk kami dapat bekerja dengan pemimpin kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami berdoa secara khusus bagi para pemimpin-pemimpin kami, secara khusus pemimpin kami yang ada di dalam gereja GSI Asword. Siapapun mereka dan apapun posisi mereka, kedudukan mereka, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Visi yang Engkau berikan biarlah turun, Engkau ilhamkan kepada mereka, sehingga apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui gereja kami boleh disampaikan melalui para pemimpin kami, Tuhan. Agar mereka boleh memiliki visi yang clear, menangkap visi yang clear, sehingga tahu Tuhan apa yang harus dikerjakan untuk gereja kami, untuk kemajuan gereja kami, Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi kami sebagai para pengerja, sebagai para jemaat. Berikanlah kami hati untuk kami boleh tunduk dan taat kepada semua pemimpin kami yang ada di dalam gereja ini, Tuhan. Sehingga apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan dan menjadi tugas dan tanggung jawab kami boleh lakukan itu dengan sukacita, dengan rela hati, Tuhan. Berikan kami, Tuhan, hati yang lembut, Tuhan. Walaupun kami tahu mungkin kadangkala ada perbedaan pendapat di antara kami, Tuhan.
Tetapi itu bukanlah suatu penghalang bagi kami untuk terus kami fokus dan bekerja di dalam tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan di dalam gereja kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam setiap pribadi kami, jemaat, pengerja, dan juga para pemimpin gereja. Itulah yang akan mempersatukan kami di dalam Tuhan, untuk pada akhirnya kami bersama-sama bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan, memajukan pelayanan Tuhan, dan mengembangkan gereja-Mu, Tuhan. Secara umum kami berdoa untuk gereja-gereja yang lain, untuk pemimpin-pemimpin gereja yang lain, Tuhan. Berikanlah hal yang sama, Tuhan. Berikanlah visi-Mu secara jelas bagi mereka, dan mampukan setiap jemaat dan pengerja dari setiap umat-Mu, Tuhan, untuk mampu mendukung pelayanan dari gereja-Mu, mendukung setiap pemimpin mereka, sehingga kegerakan orang-orang benar, kegerakan anak-anak Tuhan di Indonesia secara khusus, Tuhan, boleh terasa dan memberikan impact yang baik bagi lingkungan sekitar mereka, bagi kota mereka, dan pada akhirnya bagi bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada kesempatan pada pagi hari ini, Engkau mendengar doa kami, Tuhan. Engkau akan menjawab doa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan senantiasa limpahkan kesehatan kepada kami semua, Tuhan, agar pekerjaan Tuhan boleh terus kami boleh lakukan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat saudara, tetap emban terus tanggung jawab yang daripada Tuhan untuk kita bisa mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kita di dalam gereja. Apapun posisi kita, tetap kita dukung pemimpin kita dan kita mampu bekerja bersama dengan pemimpin kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.